Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 210243. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang keterampilan dasar mengajar dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Fadlil Ikrom. Langsung saja. Pengertian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya menurut Marnor pada 2008 dalam bukunya pada halaman 115 adalah suatu pengajaran itu sendiri. Sebab, pada umumnya, guru dalam pengajarannya selalu melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, penilaian, dan pengujian dapat dilakukan dengan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang bersifat mendasar, yang dipersyaratkan bagi penguasaan keterampilan berikutnya. Keterampilan dasar mengajar bertanya dapat kita kelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar dan keterampilan dasar mengajar tingkat lanjut. Keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar mempunyai beberapa komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Sementara itu, keterampilan dasar mengajar dasar bertanya tingkat lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan dasar mengajar dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, memperbesar partisipasi mereka, dan mendorong mereka agar dapat mengambil inisiatif sendiri. Fungsi pertanyaan. Yang pertama, mengembangkan minat keingintahuan siswa tentang sesuatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada salah satu tertentu. Yang ketiga, menggalakkan penerapan belajar aktif. Yang keempat, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Dan yang kelima, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Tujuannya keterampilan bertanya yaitu perlu kita pelajari sebagai pendidik sebab ada banyak tujuan kita mempunyai jenis keterampilan ini, yaitu yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu masalah yang akan dibicarakan. Dengan memberikan pertanyaan, kita dapat menarik minat peserta didik dalam perkuliahan. Terlebih jika pertanyaan yang kita berikan tidak sembarangan, alias memerlukan pemikiran dan renungan dalam karena cukup pelik dan tidak dapat dilihat secara hitam putih. Untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik, kita perlu memilih pertanyaan terkait dengan isu-isu baru yang lagi dan sesuai dengan dunia peserta didik. B. Memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang sedang dibahas. Dengan bertanya, kita dapat menarik perhatian siswa terhadap suatu persoalan. Kita dapat mempersiapkan berbagai jenis pertanyaan yang relevan dengan topik perkuliahan yang kita sampaikan. Ada trik tertentu agar semua peserta didik fokus pada pertanyaan. Sebagai contoh, di tengah kita sedang menjelaskan topik secara tiba-tiba, kita lemparkan sebuah gulungan kertas yang sudah kita siapkan kepada salah seorang peserta didik yang kita anggap kurang memperhatikan. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus menghambat peserta didik dalam belajar. Dengan melontarkan pertanyaan, kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang topik perkuliahan. Jika sudah paham, kita dapat meneruskan perkuliahan berikutnya. Namun, jika belum paham, kita dapat mengulangi pembahasan atau mendiskusikan lebih jauh atau mengulangi lagi pada pertemuan berikutnya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Dengan kita memberikan pertanyaan sebenarnya, menuntut peserta didik merenungkan kembali informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan pertanyaan kita, dapat melatih peserta didik melakukan proses seleksi pengetahuan untuk menjawab persoalan yang kita ajukan. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, yaitu keterampilan bertanya dasar. Yang kedua, yaitu keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan, berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik. Atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Penguatan reinforcement adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal ataupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa
yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik, feedback, bagi si penerima siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Atau penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengajar atau membesarkan hati siswa agar lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. Adapun tujuan dari penguatan dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Melalui penguatan yang diberikan guru terhadap perilaku siswa, maka siswa akan merasa diperhatikan oleh gurunya. Dengan demikian, perhatian siswa semakin meningkat seiring dengan perhatian guru melalui respon yang diberikan gurunya. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Upaya ini untuk memelihara dan membangkitkan motivasi belajar siswa senantiasa harus melakukan yang dilakukan oleh guru, yaitu mempunyai penguatan. Apabila perhatian siswa semakin baik, maka dengan sendirinya motivasi belajar akan tumbuh dengan baik. Yang ketiga, mudahkan belajar siswa. Untuk memudahkan siswa dalam belajar harus ditunjang oleh kebiasaan-kebiasaan positif dalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan respon penguatan yang akan semakin mendorong keberanian siswa untuk mencoba bereksplorasi dan terhindar dari perasaan takut salah dalam pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Rasa percaya diri merupakan modal besar dalam belajar. Perasaan negatif yang akan mempengaruhi terhadap kualitas proses pembelajaran harus dihindari. Upaya ini untuk memperkecil perasaan-perasaan negatif dalam belajar yang itu melalui pemberian penguatan atau respon yang diberikan oleh guru terhadap sekecil apapun perbuatan belajar siswa. Yang kelima, memelihara kelas yang kondusif. Suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan dinamis akan mendorong aktivitas belajar siswa lebih maksimal. Yang keenam, yaitu mengontrol dan modifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Penguatan yang diberikan oleh guru akan dapat mengontrol dan juga berubah perilaku siswa dalam proses belajar mengajar serta mendorong munculnya perilaku yang positif dari siswa. Ada beberapa prinsip penggunaan penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, menghindari kebiasaan-kebiasaan berikut buruk. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. Dan yang terakhir, menilai pertanyaan yang telah diajukan. Komponen keterampilan memberi penguatan. Penguatan verbal. Penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Penguatan nonverbal yaitu penguatan respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Nah, dapat ditarik kesimpulannya bahwa keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang bersifat mendasar dan diperisyaratkan bagi penguasaan keterampilan berikutnya. Penguatan adalah respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku siswa yang baik, yang menyebabkan siswa terdorong untuk mengulangi dan meningkatkan perilaku yang baik tersebut. Penguatan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku yang negatif, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.